membantu menyukseskan acara ini kayak gitu. Sebagai apa? Sebagai pertama sebagai MC dan juga sebagai penulis dari apa yang telah disampaikan pada alumni berbagi itu. Nah, kami mengadakan hal ini tuh bukan semata-mata untuk menguntungkan Fitrah saja, tetapi kami telah mendesain acara ini tuh insya Allah sangat bermanfaat bagi anak-anak HKPI semuanya gitu, baik secara pribadi maupun untuk HKPI-nya sendiri. Nah, apa manfaatnya? Nah, nanti teman-teman akan merasakan sendiri kira-kira apa sih manfaat dari acara alumni berbagi ini. Maka dari itu, hari ini menjadi sangatlah penting untuk teman-teman menerima ilmu itu karena akan digunakan di acara alumni berbagi. Nah, begitu aja paling dari saya mah. Selamat menimba ilmu terkait dengan apa yang ingin disampaikan di hari ini. Jaga kondisivitasnya. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, mangga bisa ditanyakan kepada saya ataupun Teh Sunai dari divisi eksternal. Itu aja paling. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan buat Kang Fitra. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke materi intinya ya, Sarah ya? Ya, benar banget. Kita di sini punya pemateri yang, wah pokoknya Masya Allah deh, Iya, keren banget ya. Bener gak, Han? Bener, keren banget, Masya Allah. Iya. Sekarang aku di sini mau bacain dulu CV dari pemateri kita. Beliau saat ini sedang berkuliah di jurusan Radio TV dan Film di Erciyes University. Lalu beliau itu merupakan staf redaksi di majalah Konstantinesia PPI Turki tahun 2018 sampai 2019. Wow, Masya Allah ya. Wow, Masya Allah banget. Iya. Terus beliau juga merupakan Top 10 Cerpen di Akademi Remaja Kreatif Indonesia tahun 2015. Lalu awardee beasiswa Turki tahun 2017. Masya Allah banget ya, Ana. Iya, Masya Allah banget. Dan beliau itu awardee Fitrah tahun 2015 sampai 2016. Iya. Ya, segitu. Iya, langsung aja ya, Sarah, kita panggil pemateri yang Masya Allah ini. Mangga kepada Teh Zizah, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Suara kedengeran nggak? Kedengeran, Teh. Alhamdulillah. Maaf, soalnya aku nggak pakai earphone. Salam, kedengeran, Teh. Sip. Langsung aja nih, Teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya teman-teman yang udah disisihkan untuk datang ke acara mentoring gabungan. Terima kasih juga kepada panitia-panitia yang luar biasa. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit, sebenarnya cuma sekedar sharing aja sih. Nggak menyampaikan materi secara formal, cuman sharing apa yang mungkin saya tahu atau mungkin saya tahu teorinya dan sedikit pengalaman-pengalaman saya. Langsung aja ya teman-teman, saya share screen dulu. Bentar. Maaf, share screen-nya boleh dipindahin dulu nggak? Siapa hostnya? Maaf, moderator. Udah bisa, coba. Soalnya nggak ada yang nge-share screen. Teh Sani, ya. Bisa ini dulu nggak, Teh? Udah. Dicek. Oke. Terima kasih. Oke. Bismillah. Sebentar.
Oke. Oke. Sebentar. Assalamualaikum. Maaf ya, judulnya agak random sih sebenarnya. Komunikasi dalam kata-kata, karena di sini saya ingin sharing tentang penulisan esai, juga beberapa hal tentang ke-MC-an, seperti itu, yang dalam artian komunikasi verbal seperti teman-teman. Makanya saya memilih judul komunikasi dalam kata-kata. Sebelumnya, perkenalan lagi, nama saya Aziza. Saya alumni Seman 2 Cimahi tahun 2017, yakni HKPI 26. Dan sekarang kuliah di Radio, TV, dan Film RJS Universitas di Kayseri. Kayseri itu letaknya di mana ya? Agak jauh sih sebenarnya dari Istanbul, mungkin sekitar 12 jam dari Istanbul, tapi termasuk kota yang lumayan besar. Bisa dibilang Buyuk Şehir Belediye, ya kota besar lah, kota metronya juga. Cuman ya sepi dibandingkan Istanbul. Terus saya di sini ya di Kayseri seperti itu. Ini tuh di bawah ada blog saya amatulloiza.blogspot.com. Kalau misalkan teman-teman mau mampir juga boleh, silahkan. Langsung ke mengapa menulis esai. Kenapa sih kita membahas tentang mengapa menulis esai? Mengapa sih kita membahas tentang menulis esai? Seperti itu. Yang pertama, sebelum kita masuk ke mengapa menulis esai, ada pertanyaan yang lebih pentingnya, ini mengapa menulis? Kalau misalkan ditanya ya, kenapa kita menulis, sebenarnya jawabannya macam-macam ya teman-teman. Kayak misalkan ya memang hobi, atau misalkan memang pengen aja gitu kan mengekspresikan perasaan lewat kata-kata, seperti itu. Apalagi banyak kan orang-orang yang nggak bisa mengungkapkan ekspresinya secara langsung, secara komunikatif dengan omongan, dengan obrolan, makanya dia memilih untuk menulis kayak gitu kan. Banyak faktor-faktor mengapa seorang menulis, tapi yang jelas mengapa seorang menulis adalah karena mereka membaca, teman-teman. Ya, kenapa? Apa hubungannya dari membaca menulis? Tentu sangat-sangat berkaitan ya teman-teman. Bagaimanapun, seseorang yang menulis itu adalah karena dia membaca sesuatu, dan apa ya? Dan kualitas seseorang dalam menulis itu adalah gambaran kualitas atas apa yang dia baca. Seperti itu teman-teman. Nah terus, tapi kalau misalkan kita gambarkan secara lebih luas lagi ya, menulis bagi seorang muslim dan muslimah, bagi seorang dai dan daiyah, menulis itu sebagai media dakwah juga bisa banget untuk sharing ilmu, dan kalau misalkan niatnya benar karena Allah, ya itu bisa jadi ladang yang ladang pahala yang luas banget, seperti itu, bisa jadi amal jariyah kayak gitu. Ya gitu kan. Ada yang juga yang bilang kalau misalkan menulis itu adalah cara untuk mengikat ilmu ya teman-teman ya. Itu benar banget. Nah, menulis adalah memang cara untuk mengikat ilmu, dan bagaimana kita mengembangkan dari keilmuan yang kita dapat tadi itu adalah dengan cara berbagi, dengan cara sharing kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, seperti itu. Terus juga ini ya, kalau misalkan kata ayah saya nih ya, kalau kata ayah saya, menulis itu ada emang sebuah pengabdian masyarakat tuh, pengabdian masyarakat. Dia itu bukan cuma soal tentang hobi kita, enggak. Sebenarnya dia itu juga tentang masyarakat, tentang apa yang kita berikan kepada masyarakat, bukan cuma untuk kesenangan pribadi. Kayak gitu. Terus kenapa esai? Ya karena esai ini adalah bentuk luas daripada opini ya. Opini pribadi, cara berpikir kita itu bakal terlihat dari tulisan-tulisan esai kita. Adalah sarana untuk memperlihatkan sudut pandang kita, adalah sarana untuk memperlihatkan pengetahuan yang kita dapatkan, seperti itu. Dan agar pemikiran kita itu bisa dipahami oleh halayak atau masyarakat. Selanjutnya, oke. Sebelumnya sebenarnya juga
tidak ada ya ketentuan khusus dalam penulisan esai yang menjadi pegangan yang tertulis persyaratannya gitu, tidak banyak sebenarnya. Semua semua kamus, semua negara punya ketentuannya masing-masing, tapi karena memang perkembangan esai itu sendiri membuat fungsi dan bentuknya berkembang terus gitu. Tidak mesti harus selalu panjang dan tidak mesti harus selalu pendek. Bisa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan. Nah, selanjutnya adalah ini. Menurut KBBI, esai adalah nomina atau kata benda, karangan prosa, membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ya, ini ya, penulis esai juga disebut esais, dan definisi secara umumnya berarti pendapat pribadi mengenai suatu fenomena yang berbentuk sebuah prosa. Mungkin teman-teman lebih tahu ya prosa itu apa, karena saya udah lulus SMA sekian tahun lalu. Kalau yang saya tahu prosa itu sebenarnya bentuk sebuah bentuk karya sastra yang disusun oleh kalimat-kalimat yang membentuk paragraf, kemudian tapi dia itu berbeda dengan puisi, puisi pastinya, karena dia tidak memiliki mekanisme ritme yang mengikat seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya sebenarnya kalimat-kalimat aja gitu, kalimat-kalimat yang ritme dan iramanya luas digambarkan. Seperti itu. Terus, nah kan di sini ditulis ya, dari sudut pandang pribadi penulisnya. Berarti jelas-jelas kalau misalkan esai ini adalah sebuah opini. Nah, subjek, topik, kemudian di opini, kemudian di esai. Sebelum kita menulis esai, pasti kita mencari dulu kan topik dan subjek apa yang bakal kita tulis. Inputnya itu apa dulu, kemudian kita pikirkan buat opini, kemudian jadi esai. Dan dasar daripada esai ini sendiri adalah argumentasi. Jadi isi daripada esai baik secara garis besarnya adalah argumen, pendapat pribadi, atau ya bisa dibilang itulah argumen atau pendapat pribadi terhadap sesuatu atas respon pribadi kita terhadap suatu subjek atau topik yang berlandaskan dengan argumentasi kita, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah menulis esai ini, apa aja yang perlu diperhatikan sih dari menulis esai itu? Apa aja? Pertama, ada tujuan. Tujuan jelas ya. Sebelum kita menulis, pasti kita semua punya tujuan. Sebenarnya untuk apa sih kita menulis? Untuk siapa sih kita menulis esai ini? Siapa sih yang membaca tulisan ini? Atau misalkan output apa yang ingin kita dapatkan setelah tulisan kita ini ada, gitu kan? Apakah cuman misalkan opini personal doang, kayak misalkan pendapat pribadi terhadap suatu fenomena yang umum terjadi di jalanan, kayak misal misalkan kita nyebrang jalan nih, terus ngelihat ada nenek-nenek di pinggir jalan yang yang butuh bantuan buat nyebrang. Nah, terus kita berpikir kenapa sih gak ada yang mau bantuin dia, kayak gitu misalkan, kayak gitu ya. Atau misalkan kenapa sih kita merasa kesulitan untuk menawarkan bantuan? Nah, itu kan muncul pertanyaan-pertanyaan tuh kan. Nah, apakah kita ini cuman esai kita ini adalah respon personal kita terhadap sesuatu yang suatu fenomena tertentu seperti itu, atas suatu fenomena tertentu kayak gitu kan. Atau misalkan bisa juga kita mengajak masyarakat, pembaca meyakini opini apa yang kita tulis. Atau misalkan tujuannya bisa jadi untuk menjelaskan suatu proses
atau cara tertentu dalam suatu langkah-langkah misal, atau misalkan ingin menawarkan solusi pada suatu permasalahan atau suatu case, atau misalkan suatu kejadian, atau misalkan suatu berita kayak gitu. Misalnya itu juga harus dipertanyakan kepada diri kita sendiri, teman-teman. Tujuan itu sebenarnya buat apa? Tapi ya kembali tadi ya, tujuan itu ya sama dengan niat gitu kan. Niatnya untuk niatnya lelah gak? Niatnya untuk dilihat orang doang atau gimana? Dan kita juga sebagai muslim tentu punya niat yang harus lebih kuat gitu dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya ya hanya mendasar kayak gitu, hanya berusaha berbuat baik gitu, bukan semua seperti itu ya teman-teman. Maksudnya kita punya sesuatu yang lebih luas daripada itu karena kita punya Allah gitu kan. Selanjutnya, kaidah berbahasa yang baik dan benar. Di sini maksudnya kaidah berbahasa Indonesia ya, karena saya sedang menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Tentu ya, bagaimanapun ketika kita menulis sebuah esai atau menulis apapun, kita tentu harus bisa memahami kaidah keperbendaharaan bahasa kita, perbendaharaan bahasa kita, apakah dia sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa tersebut. Kayak misalkan ya bagaimanapun bahasa antar negara itu, kaidah berbahasa antar negara itu berbeda-beda ya. Kayak penggunaan titik koma aja mungkin berbeda di tiap negara. Nah, itu juga yang harus dipahami apakah misalkan di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ada penggunaan yang berbeda seperti itu. Nah, terus juga penggunaan bahasa yang sederhana, runtun, dan efektif. Ini jelas ya teman-teman. Bagaimanapun menulis itu tentang kesederhanaan berkalimat ya. Dalam artian kita boleh menulis bagus, tapi kalau misalkan tidak bisa dipahami orang lain ya untuk apa gitu, untuk kesenangan pribadi kah? Seperti itu. Dan runtun dan efektif. Agar bisa tidak bosan dibaca orang, dan juga ya ini efektif tadi, memberikan sesuatu yang sifatnya bisa diterima semua masyarakat lah, atau tadi ya tergantung siapa masyarakatnya. Terus juga kejelian dalam memilih topik bahasan. Kejelian terhadap memilih topik bahasan. Pertanyaan terhadap suatu pokok permasalahan. Ya, gimana ya? Udah. Kejelian dalam memilih topik bahasan, pertanyaan terhadap suatu pokok bahasan. Berarti karena esai itu adalah pertanyaan. Esai itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan, teman-teman. Kayak misal dari topik yang mau kita bahas, nanti bakal dimunculkan tuh pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah itu kita bakal menganalisa pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian kita akan membuat argumennya. Nah, dan kita juga perlu jeli dalam melihat topik bahasan ya. Karena ide itu banyak, cuman bagaimana kita mengambil ide itu yang mungkin agak sulit. Karena ya gitu. Maksudnya saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Langkah menulis esai yang pertama yaitu menentukan tema atau topik. Selanjutnya dengan ide itu datang dari mana saja. Mungkin ini terdengar klise ya teman-teman, ide datang dari mana saja, tapi ya memang begitu apa adanya gitu. Ide itu memang benar-benar datangnya itu tidak bisa diprediksi, kayak misal bisa juga dari panca-indera, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, aroma yang kita cium, atau misalkan aneka ragam masakan yang kita rasakan, atau misalkan kulit kita tuh misalnya kena panas juga bisa respon dari panca indera kan, kulit kena panas, kulit kena dingin, kan respon dari panca indera, dan itu juga bisa jadi sebuah ide yang dituangkan tuh dalam sebuah tulisan.
atau misalkan dari pengalaman-pengalaman hidup, dari pengalaman-pengalaman yang kita alamin sehari-hari, dari pengalaman-pengalaman orang lain yang kita dengarkan, atau misalkan dari yang terakhir tuh, dari bacaan. Dari bacaan itu kan pengalaman-pengalaman orang lain ya. Bisa jadi pengalaman-pengalaman orang lain, dan kita bisa bisa jadikan pengalaman-pengalaman orang lain itu sebagai input ide kepada kita. Juga bisa dari studi, misalnya teman-teman lagi belajar apa, lagi penelitian tentang apa, itu juga bisa jadi bahan ide untuk menulis tuh banyak. Selanjutnya adalah membuat outline atau draft rancangan esai. Ini sebenarnya opsional sih, cuman biasanya biar lebih rapi orang-orang membuat outline atau draftnya secara garis besar. Draft esai. Draft esai ada struktur dan kerangka esai, terus ada argumen sebagai jawaban pertanyaan atas suatu pokok permasalahan, kemudian bukti yang mendukung argumentasi, dan menata argumen sesuai dengan logika. Setelah kita menentukan topik nih, setelah kita menentukan ide, kita membuat struktur dan kerangka esai. Berarti apa-apa yang mau kita sampaikan pada esai itu. Misalnya poin-poin apa aja sih sebenarnya yang kita mau sampaikan di esai itu. Terus juga argumentasi apa aja yang kita mau sampaikan di tulisan tersebut gitu kan. Nah, argumentasi ini juga sebagai jawaban pertanyaan atas suatu pokok permasalahan. Jadi kayak misalkan ketika kita sudah menemukan suatu topik, kita cari pokok permasalahannya apa. Nah, jawabannya ini adalah argumentasi tadi. Argumentasi ini adalah jawaban atas pertanyaan suatu pokok permasalahan tadi, kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya, bukti yang mendukung argumentasi. Tentu saja kita butuh bukti ya untuk memperkuat argumentasi kita. Buktinya bisa dari mana saja, kita bahas lagi. Dan kemudian menata argumen sesuai dengan logika. Yang jelas teman-teman ya, argumen itu tetap harus masuk akal dan harus bisa diterima dengan logika kita. Kayak gitu. Yang ini yang mau kita bahas sekarang adalah riset. Yang seperti tadi adalah bukti ya. Untuk mencari bukti kita butuh riset dong teman-teman. Riset yang kredibel. Riset yang sumbernya jelas. Kayak gitu, misalkan dari buku atau jurnal. Bisa lah ya. Kita biasa kan baca buku atau jurnal-jurnal dari internet kayak gitu. Atau buku-buku. Mungkin jarang ya sekarang orang-orang baca buku. Tapi kita juga bisa tetap untuk meriset bukti-bukti tadi dengan media-media sosial, media massa kayak gitu, media massa offline atau maupun online, kayak misalkan majalah atau misalkan koran. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih ada yang baca koran kayak gitu, atau misalkan online kan banyak ya, kayak misal banyak lah Tempo, Kompas, Mojok dan lain sebagainya, itu banyak banget. Dan itu bisa dibilang sumber yang termasuk kredibel gitu, karena sumbernya dapat dipercaya. Terus juga situs penting seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Statista kayak gitu. Itu juga misalkan kalau misalnya teman-teman butuh butuh informasi tentang ekonomi kayak ekonomi di bank nasional dan internasional gitu kan, itu butuh data-data penting ya. Dan situs-situs penting ini termasuk yang bisa dijadikan sumber riset yang kredibel seperti itu. Selanjutnya ada ensiklopedia dan forum diskusi online. Ya, maksud dari ensiklopedia dan forum diskusi online ini biasanya kan teman-teman suka nemuin ya website-website tertentu yang misal punya jadi ensiklopedia online, atau misalkan jadi forum-forum diskusi online kayak gitu. Itu juga bisa jadi sumber yang dikatakan kredibel lah. Dalam artian bagaimanapun menulis esai itu tetap butuh banyak riset, tetap butuh banyak masukan, tetap butuh banyak insight kayak gitu kan. Dan itu juga harus
ditelusuri dari berbagai macam sumber, bukan cuma dari satu dua sumber doang, enggak. Dari pendapat-pendapat orang juga mungkin bisa gitu kan. Jadi ya seperti itu. Yang selanjutnya adalah mulai menulis. Ya, sepertinya gampang, tapi setelah kita menemukan topik, terus kita membuat draft, yang pastinya harus dilakukan adalah mulai menulis lah teman-teman. Nah, masuk ke struktur esai. Struktur esai sederhana banget ya. Ada pendahuluan, ada isi tubuh, ada kesimpulan. Sebentar. Pendahuluan. Kenapa di sini saya tulis gambaran umum ke gambaran khusus? Ini sebenarnya strukturnya ya. Struktur pendahuluan itu biasanya dari gambaran umum ke gambaran khusus. Dalam artian, gambaran umum ini gambaran topik secara umum yang yang menjadikan ilustrasi-ilustrasi poin yang akan dibuat, yang menggambarkan ilustrasi-ilustrasi poin yang akan kita tulis tuh di isi atau tubuh esai. Nah, maksud dari gambaran umum ke gambaran khusus, berarti setelah kita masuk ke gambaran umum nih, masuk ke topik secara umumnya, kita bakal mulai mengerucut pada latar belakang dan pendapat pribadi kita sebagai penulis yang yang mengarahkan kepada argumentasi, tapi tidak secara mendetail argumentasinya, hanya pertanyaan-pertanyaan secara luas kayak gitu. Setelahnya, baru masuk ke isi tubuh esai. Jadi pendahuluan ini adalah sebagai pengantar kita untuk memasuki isi atau tubuh esai. Nah, isi atau tubuh esai ini berisi argumen, bukti, dan pendapat pribadi. Maksudnya apa? Kan jelas ya, setelah kita memberikan gambaran secara umum tentang di pendahuluan, tentang esai yang mau kita buat, kita juga harus memperdetailnya kan, memperdetail gambaran umum tadi di isi tubuh esai dengan argumen-argumen yang sudah kita cari, yang sudah kita tulis di draft tadi. Dan argumentasi-argumentasi ini biasanya dipakai sebagai pokok pikiran di setiap paragraf kayak gitu. Terus juga harus berurutan sesuai apa yang tadi kita susun di kerangka. Terus juga bukti-buktinya juga harus ada, kayak entah dari studi kasus atau misalkan dari statistik tadi, dari buku-buku akademik atau misalkan dari buku-buku jurnal, artikel-artikel jurnal seperti itu. Dan pendapat pribadinya ini adalah gambaran pendapat pribadi ini. Pendapat pribadi mengenai bagaimana bukti tadi bisa memperkuat argumentasi kita. Ya kayak gitu. Pendapat pribadi ini adalah bagaimana bukti tadi bisa memperkuat argumentasi kita. Dan semuanya dirangkum dalam paragraf per paragraf. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pasti isinya rangkuman dong. Rangkuman yang menyimpulkan dari topik bahasan yang sudah kita tulis di pendahuluan dan isi tubuh esai. Nah, mengapa strukturnya dari gambaran khusus ke gambaran umum berkebalikan dengan pendahuluan? Karena kita bisa menuliskan kesimpulan dari permasalahan khususnya kepada rangkuman argumentasi secara garis besar. Jadi dari hal yang kecil, yang khususnya tuh ya, dari permasalahan khususnya kepada rangkuman argumentasi secara lebih garis besar, secara lebih besar kayak gitu. Makanya disebut dari khusus ke umum. Nah, terus bisa berisi tentang, ini juga di kesimpulan ini juga kita bisa menyimpulkan dengan prediksi apa yang akan terjadi, bisa juga dengan rekomendasi penyelesaian terhadap suatu kasus, atau misalkan pertanyaan yang bisa menjadi esai untuk selanjutnya. Kayak misalkan kita tutup esai kita dengan sebuah pertanyaan yang kemudian
bakal kita tulis dengan di esai-esai yang kita akan buat berikutnya kayak gitu. Ini ada kalimat dari Stephen King. Mungkin teman-teman tahu ya Stephen King siapa, penulis novel terkenal. Jika ditanya bagaimana kamu menulis, saya akan menjawab satu demi satu kata. Ya, bagaimanapun menulis itu sebenarnya hanya tinggal ditulis, teman-teman. Hanya tinggal ditulis, cuman bagaimana kita mau menulis, mau berikhtiar untuk menyusun kalimat-kalimat itu saja gitu kan. Hanya berikhtiar dengan menulis satu demi satu kata, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sentuhan terakhir. Setelah kita menyelesaikan semua esai kita tadi, setelah kita menyelesaikannya, maka kita harus menelitinya kembali. Teliti tentang urutan paragraf. Biasanya paragraf-paragraf dan argumentasi-argumentasi yang lebih kuat itu ditulis di urutan-urutan yang awal, dan kemudian yang paling lemah itu biasanya di tengah-tengah paragraf. Tapi urutan tersebut tetap harus masuk akal. Kalau misalkan urutan tersebut adalah tentang proses sesuatu, yang mungkin nggak bisa diubah gitu kan, karena proses ya 1, 2, 3 gitu kan, tidak bisa jadi 1, 3, 2 atau 1, 3, 2, 1 kayak gitu. Selanjutnya ada teliti untuk format penulisan. Biasanya nih kalau misalkan di lomba-lomba esai kan ditentukan tuh kan margin berapa, paragrafnya berapa, atau misalnya minimal berapa halaman, minimal berapa ratus kata dan sebagainya. Itu juga harus diperhatikan tuh teman-teman. Setelahnya teliti tulisan apakah masuk akal, ya harus masuk akal dong. Kalau misalkan untuk menguji objektivitas kita terhadap tulisan kita sendiri, biasanya orang-orang tuh meninggalkan tulisannya untuk beberapa jam atau sehari 2 hari gitu, untuk kemudian dibaca lagi dan kemudian dikoreksi dengan dengan lebih objektif kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, apakah kalimat satu dengan lain mengalir dengan halus dan lancar, dan bila tidak, maka sambungkan dengan beberapa kata atau frasa yang mungkin bisa ditambahkan dan berkaitan dengan antara kalimat sebelumnya dan kalimat selanjutnya kayak gitu. Terus teliti kembali penulisan dan tata bahasa, itu jelas. Kayak misalkan tipe-tipe, atau misalkan apakah ini sesuai dengan KBBI atau tidak, apakah yang ini harus digaris miringkan karena istilah dari istilah serapan kayak gitu. Pengeditan sih intinya kalau misalkan di sentuhan terakhir ini, pengeditan terakhir seperti itu. Ya sudah sih sebenarnya kalau misalkan materi tentang esai ini. Nah selanjutnya ada materi tentang mengapa menjadi MC dan moderator. Sebenarnya sejujurnya nih ya, saya agak kesulitan sih menyampaikan ini, karena menurut saya juga saya bukan MC atau moderator yang baik. Tapi mungkin karena dengan demikian apa yang saya sampaikan sini mungkin akan lebih teoritis ya, dan akan lebih singkat. Mengapa menjadi MC dan moderator? Karena siapapun bisa berbicara di depan umum, seperti itu sih simpelnya. Semua orang punya kemampuan untuk bicara di depan umum sejujurnya. Yang membedakan itu mau dilatih atau tidak, seperti itu. Selanjutnya ada hambatan tidak mengenai kemampuan diri, kemekaran pola pikir, kegugupan berbicara, tidak menguasai materi dan halayak. Tidak mengenai kemampuan diri berarti tidak percaya pada diri sendiri, termasuk tidak percaya diri. Terus pemekaran pola pikir dalam artian tidak punya bahasanya, keilmuan mungkin ya, keilmuan tentang
berbicara di depan umum tadi, berbicara sebagai MC atau sebagai moderator, maka dia akan kebingungan sendiri gitu. Terus kegugupan berbicara biasanya itu karena ketidak efektifan persiapan seseorang saat akan tampil, karena tidak latihan mungkin, atau misalkan tidak mengenali dengan baik audiensnya, atau misalkan tidak dalam kondisi yang fit saat itu, seperti itu. Atau mungkin karena rasa khawatir yang terlalu besar, kayak khawatir akan respon dari audiens, atau misalkan khawatir audiens akan mengamati dia dengan tatapan jelek mungkin. Seperti itu. Yang terakhir adalah tidak menguasai materi dan tidak menguasai halayak. Jelas ya, kalau misalkan tidak menguasai materi pasti akan jatuhnya gugup. Dan itu menghambat kelancaran kita dalam berbicara, dalam meng-MC, dalam moderatori, seperti itu. Dan halayaknya, ya dia juga jelas harus tahu siapa halayak yang kita sampaikan, apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak, atau misalkan apakah teman-teman seumuran, atau apakah anak-anak kecil. Itu kan disesuaikan juga ya, cara berbahasa kita, cara gerak tubuh kita, itu semua disesuaikan dengan halayak kita. Dan itu dan semakin kita mengenali siapa halayak yang kita temui, maka akan semakin rileks juga kita. Maka untuk menanggulangi hambatan itu adalah dengan melakukan yang sebaliknya. Kalau misalkan tidak mampu mengenali kekuatan diri sendiri, tidak mengenali kemampuan diri, maka kita harus tahu diri. Tahu diri di sini dalam artian harus mengenali potensi yang apa yang kita miliki, mempertahankan apa-apa yang kita punya, terus juga mengembangkan apa-apa yang belum kita punya, mengenali diri sendiri lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, terus juga tidak perlulah berekspektasi berlebih terhadap diri sendiri gitu. Maksudnya tidak berekspektasi lebih tuh. Kayak misalkan ya, kalau misalkan kemampuan kita di situ ya, kita terima dulu sebelum kita bisa mengembangkannya. Kita harus menerima dulu tuh, mengenali diri sendiri dulu kayak gitu. Terus juga belajar dan memperdalam ilmu komunikasi publik atau public speaking. Beda sih sebenarnya. Belajar dan memperdalam ilmu komunikasi publik, bagaimana menguasai audiens, bagaimana menguasai materi, bagaimana bisa mengingat materi dengan baik kayak gitu, bagaimana bisa agar kita lebih tenang. Itu kan juga ada ilmu-ilmu teoritisnya ya. Terus juga pelajari detail dan pahami halayak, karena itu tadi, kalau misalnya tidak menguasai materi dan halayak, kita memiliki hambatan yang lumayan serius kan, maka kita tinggal pelajari detail acara dan pahami halayaknya. Terlihat simpel ya, tapi memang begitu. Kalau misalkan kita bisa mempelajari detail acara dengan baik, maka peng-MC-an kita atau kemoderatoran kita itu bisa teratasi dengan baik tuh. Apakah dengan susunan acara yang jelas, yang kita pahami juga, kita juga bakal lebih tenang kayak gitu kan. Terus tetap tenang dan tersenyum. Oke. Mungkin itu sih. Nah ini, berbicara itu sesuatu yang mesti dilatih. Ini kalimatnya Najwa Shihab kalau nggak salah itu saya pernah dengar dari Mbak Najwa tentang berbicara sesuatu yang mesti dilatih, dan saya percaya gitu, kalau misalkan memang berbicara itu sesuatu yang mesti dilatih. Kalau misalkan kita ada kemampuan, ya why not? Seperti itu. Ya teman-teman, mungkin itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya ilmu saya memang terbatas ya, cuma segini aja yang bisa saya sampaikan. Terus juga soal ke-MC-an dan kemoderatoran tadi itu saya memang belum terlalu banyak paham, terlalu banyak pengalaman juga.
Jadi ya mungkin sebatas itu doang yang bisa saya sampaikan. Terus juga esai juga sebenarnya saya belum jago-jago banget. Jadi mungkin cukup sekian sih. Terima kasih. Mungkin itu aja kali ya. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakillah khairan buat Teh Ziza yang sudah menyampaikan materinya dengan Masya Allah sangat detail ya, Sarah ya. Ya, Masya Allah itu ilmunya nyampe banget ya. Nyampe banget. Apalagi kan Apalagi pas Sarah. apalagi ini nanti buat kelas 12 ya. Ada materi tentang esai kan ya. Jadi ingat waktu uprak gak bisa ngebedain esai sama editorial. Iya. Pokoknya di kelas 12 itu tuh bakal belajar namanya teks esai, editorial, kritik, dan lain sebagainya. Itu tuh benar-benar diulas banget pas kelas 12. Jadi ini tuh benar-benar bermanfaat banget kan ya buat teman-teman semua yang sekarang naik ke kelas 12, yang baru naik ke kelas 11 juga nggak salah belajar ini karena justru ini juga bisa ada manfaatnya buat nanti kalian. Misalnya kan suka banyak juga kan kayak kompetisi esai yang bakal ngehasilin hal-hal yang bermanfaat juga kan, dapat sertifikat dan sebagainya. Ya kan, Sarah? Iya, benar banget, Hana. Terus buat teman-teman kelas 12 juga, boleh tuh misalnya daripada sekarang kan gabut gitu ya, mending bikin esai aja gitu. Bener kan? Iya, bener. Atau enggak cari kompetisi esai dan lain sebagainya, itu tuh banyak juga. Sekalian kita belajar kan, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya kan, Sarah? Ya, bener banget. Ya. Habis Sekarang ini nih? kita langsung aja nih, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya kepada Teh Ziza? Iya. Saya Teh mau bertanya. Ya, silakan. Saya ada 2 pertanyaan Teh, nggak apa-apa gitu? Kalau sekaligus nanya. 2. Boleh tuh, boleh banget. Itu mic-nya kemencet gak? Unmute gak itu? Tes. Oh ya. Udah nyala speakernya? Ya, sudah terdengar. Oh ya. Ulangin lagi ya. Kalau misalnya kita udah nulis esai, tapi esai kita itu dilirik sama orangnya itu sedikit gitu, atau bahkan sama sekali nggak dilirik orang, karena ke akhir ini kan banyak juga ya esai yang membahas tentang topik tertentu. Nah, caranya gimana sih supaya esai kita itu lebih berpeluang bisa dilirik sama orang lain, terus esai kita atau tulisan kita juga bisa ngena gitu di dalam diri orang lain tuh, supaya apa yang kita sampaikan di esai itu tuh bisa ngena atau bisa apa ya, kepikiran sama orang lain gitu. Gimana sih caranya supaya esai kita itu bisa mengajak orang lain untuk berpikir apa yang kita pikirkan, atau untuk melakukan sesuatu apa yang kita ingin orang lain lakukan? Itu teh pertanyaannya. Sudah Mangga. Oh ya. Mangga Teh Ziza. Ya, boleh. Oke, sip. Tadi pertanyaannya pertama, bagaimana esai kita berpeluang untuk dilirik oleh orang lain, dan bagaimana esai kita itu bisa ngena dan apa ya, berpengaruh dalam kutip terhadap orang lain ya, kayak gitu. Yang pertama soal berpeluang dilirik ya, berpeluang dilirik.
Sebenarnya ini sih lebih kepada pencarian apa namanya? Bukan pencarian. Lebih kepada kepekaan kita terhadap suatu topik. Oke, ide itu emang tidak ada yang orisinil. Tapi kita tetap bisa mengemas ide tersebut dengan satu cara yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, dengan frame yang berbeda, kayak gitu. Itu membuat esai kita akan terlihat berbeda daripada esai-esai orang-orang di sekitar kita, kayak gitu kan. Selanjutnya, selanjutnya adalah kemampuan kita dalam menyusun kalimat-kalimat. Itu juga penting banget. Dan itu harus dilatih. Bukan sesuatu yang terlahir secara tiba-tiba. Menulis itu bukan sesuatu yang asal jadi gitu loh. Asal misalnya ada orang bakal nulis terus dia bisa langsung jago nulis. Enggak. Nulis itu emang sesuatu yang benar-benar dilatih. Sesuatu yang dijalani secara berproses, secara bertahap, sampai akhirnya dia menemukan suatu titik yang membuat dia yakin, membuat dia teguh dengan suatu pandangan hidup, suatu keajegan hidup. Dan kemudian itu yang membuat dia akan berbeda dengan tulisan-tulisan di sekitar dia. Seseorang yang punya pandangan hidup yang jelas, seseorang yang punya pandangan hidup yang ajak, yang mapan, mereka itu bakal punya punya gayanya sendiri gitu, gaya sendiri ketika menyampaikan suatu argumentasi, dan itu bakal dilihat sebagai sesuatu yang bernilai lebih dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin masih masih labil kayak gitu. Itu kan berbeda kan, apalagi kalau misalnya dia jago nulis tuh, jago menyusun kalimat, itu bakal lebih nilai plus juga buat dia. Terus bagaimana cara untuk mengenal pada diri orang lain, ya itu tadi mengasah kemampuan diri kita dalam menulis dan mengasah mengasah kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar kita. Siapa ya? Waktu itu Ustadz Felix kalau nggak salah yang bilang kalau misalkan ulama-ulama itu dekat dengan kesastraan karena mereka punya kepekaan hati yang lebih tinggi. Itulah mengapa misal Buya Hamka, sekelas Buya Hamka punya daya pikat yang luar biasa, terus tulisan juga baik karena dia juga seorang kiai ya, kayak gitu, karena dia juga punya kepekaan rasa, kepekaan terhadap terhadap masyarakat, kejiwaannya tuh, nilai kejiwaannya tinggi gitu, kayak gitu mungkin. Maaf ya kalau kurang jelas. Oh ya, jelas teh. Ya, makasih banyak ilmunya ya teh. Ya, sama-sama. Nggak sudah bertanya ya. Ya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan Fedri atas pertanyaannya, dan jazakallahu khairan juga buat Teh Zizah yang sudah menjawab pertanyaan dari Fedri. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Kalau yang ingin bertanya silakan nyalakan mic-nya dan jangan lupa nyalakan kameranya juga biar kita saling mengenal. Ya, ayo yang mau nanya jangan malu-malu ya. Iya, gak apa-apa, kapan lagi kita bisa sedekat ini, bisa nanya langsung ke sumbernya. Iya, silakan Teh. Ya, mau nanya buat Jaji yang nun jauh di sana. Kan ini ya, kepo aja sih. Soalnya kan Jaji udah bisa buat beberapa buku yang udah terbit juga gitu.
apa sih yang memotivasi Jaji untuk tetap istiqomah nulis buku gitu kan? Nulis itu nggak gampang ya, maksudnya kadang mood gitu, kadang nggak, bahkan pernah tahu gitu dari cerita Jaji bisa seharian itu nulis aja. Itu tuh apa sih motivasi Jaji? Terus biasanya seringnya itu dapat idenya itu gimana? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Teh Sani, pertanyaannya. Boleh jawab langsung kah? Ya, silakan Teh. Ini berarti jawabannya personal banget ya. Motivasi pribadi kenapa saya bisa nulis sebegitu konsistennya. Padahal saya nggak begitu konsisten ya, sejujurnya. Dibandingkan penulis-penulis hebat yang lain. Kalau misalkan saya pribadi nih, motivasi saya nulis tuh lebih dari arah keluarga sih sejujurnya. Kayak misalkan lingkungan di rumah itu memang lingkungan yang menulis itu kan, kayak misal orang tua juga dua-duanya nulis meskipun mungkin tidak secara jelas gitu nulis di media masa mana atau misalnya di media mana, tapi kan mereka berdua dua-duanya nulis di blog pribadi masing-masing atau misalnya nulis di sosial media masing-masing kayak gitu. Terus motivasi yang jelas tuh dari Umi sih kayaknya. Dari Umi termasuk orang yang senang memotivasi kalau misalkan aku lagi down nih mood nulisnya. Umi termasuk yang suka nyemangatin, atau misalnya mungkin kalau misalkan dulu mikirnya istilahnya maksa nulis, maksa aku buat nulis, tapi itu memang sangat-sangat berpengaruh mungkin karena aku pribadi termasuk orang yang dipaksa dulu tuh baru bisa mengerjakan sesuatu. Terus Umi alhamdulillahnya termasuk yang sangat-sangat mendukung aku di bidang penulisan. Terus juga orang tua memang sih dua-duanya lebih mendukung aku ke arah nulis dibandingkan ke arah yang lain. Kayak misalkan aku sekarang kan di radio TV film ya. Tapi kenapa aku tetap mau nulis ya karena orang tua sebenarnya lebih setuju aku masuk jurnalistik tuh dibandingkan radio TV film kayak gitu. Terus juga adik-adik aku juga kan semuanya nulis kayak gitu loh. Itu jawaban personal sih ya, jawaban personal banget. Tapi itu yang jadi motivasi terbesar kalau misalkan buat aku pribadi. Terus juga kalau misalkan soal-soal ide beneran datang dari mana aja. Karena itu tinggal melatih kepekaan kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita tuh. Kayak misalkan kemarin saya sempat buat tulisan iseng di blog, tulisan tentang ada Tuhan, judulnya ada Tuhan di jendela lantai 6. Kayak gitu. Itu sebenarnya sederhana banget. Itu cuman datang dari karena saya tinggal di lantai 6 di asrama. Terus saya senang ngeliat ke jendela kayak gitu doang. Tapi kemudian saya berpikir tentang tentang masa lalu, tentang apa-apa yang saya dapatkan dari jendela lantai 6 itu, atau misalkan tentang ketika saya merasa bisa memperhatikan banyak orang, ternyata ada ya suatu zat yang bisa memperhatikan jauh lebih besar daripada itu. Padahal saya merasa kayak, wah keren banget ya di lantai 6 kita bisa ngeliat kayak gini, bisa ngeliat apartemen ini, bisa ngeliat tetangga kita lagi kayak gini, kayak gitu. Atau misalkan kita bisa ngeliat di taman-taman ada orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata masih ada loh zat yang lebih besar, yang bisa melihat lebih luas lagi, kayak gitu. Itu kalau misalnya ide ya datang dari mana aja sih Teh? Dari kejadian sehari-hari, dari pertemuan kita dengan seseorang, dari perasaan senang, dari perasaan sedih, dari perasaan marah, dari misalkan obrolan meja makan. Obrolan meja makan tuh sebenarnya penting banget tuh. Biasanya nih ya, kalau misalkan kita bisa ngobrol sama orang di meja makan, bukan meja makan sih, biasanya di makan bareng, biasanya banyak obrolan-obrolan yang sebenarnya menarik buat ditulis. Cuman ya, saya belum pernah nulis sih tentang kayak gitu. Cuman sebenarnya banyak. Atau misalkan dari kejadian-kejadian sehari-hari yang lain, ya gitu sih, ketemu orang,
atau misalkan apa lagi ya? Ya itu sih. Menurut saya sih gitu aja sih Teh. Gitu Teh Sani. Keren sih. Keren banget. Di Yang mahal itu ide ya. Kadang Masya Allah. misalnya kita udah keidean tapi nggak tertulis gitu kan. Banyak lah hambatan untuk penulis itu gitu. Dan kepekaan itu emang benar-benar penting gitu ya buat nulis teh. Kadang kan sesuatu hal yang bisa ditulis tuh sebetulnya suka datang gitu. Misalnya ide suka kayak tadi kan nggak sengaja gitu jadi diam di lantai 6. Itu tuh sebenarnya bisa buat bahan menulis gitu. Tapi kadang buat aku pribadi tuh ya ya udah gitu disimpan aja di dalam pikiran sendiri gitu loh. Padahal sebetulnya itu adalah potensi ya bisa buat tulisan juga gitu. Terima Masya kasih Allah. Jaji. Terus Makasih Teh Sani. menginspirasi. Jazakillah khairan ya Teh Sani pertanyaannya. Ya, jazakillah khairan Teh Sani dan jazakillah khairan juga Teh Ziza. Ada yang ingin bertanya lagi? Ayo yang kelas 12 mungkin Ya, ini mau apa bertanya. lagi? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau nanya lagi, Han? Ya udah. Langsung aja tuh ya kita bacakan resume dari materi Teh Ziza di hari ini. Ya. Ya. Yang pertama itu tentang esai. Ada 4 hal yang dibutuhkan dalam esai. Yang pertama, kita harus menentukan tema atau topik dari esai yang akan kita buat. Yang kedua, tentunya kita memerlukan riset untuk menulis esai. Yang ketiga, setelah riset, tentunya kita harus memulai untuk menulisnya. Dan terakhir, kita perlu sentuhan terakhir yaitu kayak seperti ketelitian dan lain sebagainya. Betul begitu, Sarah? Ya, benar banget. Terus tadi kan Ya. kata Teh Ziza juga, kita tuh bisa nulis tuh karena membaca. Terus kita nulis juga bisa sebagai media dakwah. Benar kan, Teh Ziza? Betul. Apalagi, Han? Terus ada tentang menjadi MC dan moderator. Nah, untuk menjadi MC dan moderator, kita itu harus mempunyai kesiapan yang cukup seperti halnya kesiapan kesehatan, kesiapan mental. Kita juga harus percaya diri jika menjadi MC atau moderator. Terus, Ya, benar banget. Ya, ada pula hambatan seorang MC atau moderator. Yang pertama, tidak mengenali kemampuan diri. Yang kedua, pemekaran pola pikir. Yang ketiga, kegugupan berbicara. Yang keempat, tidak menguasai materi dan halayak. Nah, gimana sih cara kita bisa mengurangi hambatannya? Yang pertama, kita itu harus tahu diri. Yang kedua, kita harus memperdalam ilmu komunikasi publik. Yang ketiga, kita harus mempelajari secara detail dan pahami halayak. Dan yang terakhir, tetap tenang dan tersenyum. Ya kan, Sarah? Ya, senyum terus ya, anak. Iya, benar, senyum terus. Karena senyum juga kan ibadah kan. Dengan senyum juga kan hati kita jadi senang. Jadi pembawaan kita juga jadi santai dan lain sebagainya. Gitu. Ada lagi tambahannya, Sarah? Ingat aja sih sama yang tadi. Soalnya kan ini aku pertama kali banget gitu ya jadi MC di mentoring gabungan ini. Ingat sama kata-kata berbicara itu sesuatu yang bisa dilatih. Mungkin kalau misalnya kayak aku sering jadi MC atau jadi moderator, nanti lama-lama juga kayak terbiasa gitu sama orang-orang. Benar kan? Benar, apalagi kan ini juga kan sistemnya juga baru ya, dalam online, jadi MC. Jadi benar-benar harus belajar banget, dan emang ini juga jadiin kita pelajaran ya, Sarah ya. Jadi MC sekarang, jadi pelajaran juga. Ya. Ada lagi tambahan, Sarah? Mungkin segitu
itu aja kali ya. Iya. Udah gak sabar pengen ke yang selanjutnya. Ngapain nih kita, Hana? Ngapain coba? Nah, habis ini kita bakal ngapain? Ngapain ya? Ice Ice breaking. Yeay. Yeay. Nah, untuk ice breaking ini ada 5 soal. 3 soal tebak gambar sama 2 soal sambung ayat. Siap-siap nih ya teman-teman, teknisnya itu kalau misalnya soalnya muncul, kita hitung 3, 2, 1, sebut namanya di kolom chat, nanti kita pilih buat jawab pertanyaannya. Ya nggak, Sarah? Ya, sambung Ya. ayatnya jujur ya. Jangan nyontek ya. Iya. Oke. Oke. Jangan lupa pakai nama yang paling unik ya. Jadi namanya bebas apa aja, tapi harus yang unik gitu, biar lucu gitu, ya kan? Ya lucu, kayak aku ya. Kayak aku. Nah, ini soalnya ya, mungkin masih loading. Tebak gambar. Ayo semuanya jawab. Jangan lupa chat ya di Zoom grup chat ini. Nanti kita pilih nama yang paling unik buat jawab soal ini. Gampang banget loh guys, ayo. Ayo. Kita hitung 5 detik aja, atau berapa? Ada gula, ada semut. Siapa yang ngomong? Belum. Udah. Waduh. Wah. Jadi siapa tuh yang... Kaci. Miko. Tadi yang jawab? Miko. Oh, iya. Gimana nih hukumnya? Sah gak hadiahnya? Sah. Gimana ini? Mana pelaksana? Kok di aku chatnya nggak muncul ya? Di aku muncul. Ya, nanti mah soal selanjutnya kita pilih dulu. Habis itu baru jawab ya, biar fair. Oke. Batal. Soal ini batal. Batal gitu? Batal atau gimana? Itu cuma 5 soal. Kan belum dipilih. Belum dipilih. Gimana ini hukumnya ini? Ya sih bener jawabannya, weh. Gimana ya hukumnya? Menang nggak ya? Next dulu. Ya udah next dulu aja. Soal selanjutnya. Fiha kutubun qayyimah. Ayo lanjutin ayatnya. Tulis namanya di chat ya. Nanti kita pilih. Ayo. Ayo mana ini? Kok sepi sih? Ayo atuh. Ini soalnya. Ini soalnya. Lanjutin ayat. Lanjutin ayat 2 ayat ya, 2 ayat. Ya. Ya, ayo jawab dong. Isi namanya. Panggilan atau apalah pokoknya, nanti kita pilih. Kok sepi nih? Ya, kita ditinggalin, Han. Ya, kita sepi nih. Ayo dong. Ayo. Kita hitung aja ya. 3, 2, 1. Teh Sani. Ayo silakan Teh Sani. Apa jawabannya, Teh? Aduh, malu kalau salah. Fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Bener nggak ya? Bener, Teh.
Bener banget. Bener banget, Masya Allah, Teteh. Ye, Alhamdulillah. Lanjut next aja ya ke soal selanjutnya. Ini ada soal lagi. Ayo ini yang kelas 11 sama kelas 12, ayo dong jawab dong. Ini tuh melatih apa ya? Iya, Melatih kreativitas. Ayo, melatih ayo. Kepekaan batin dengan melihat gambar-gambar ini. Itu ada irisan ya. Ayo Fedri kan MTK ya, irisan itu. Terus ini ada PBB, ada apa ini? Ayo. Kok sepi nih? Iya nih, Swatpi, kada kemana ini? Iya ini. Udah kemana ini? Ayo dong yang kelas 11, 12. Iya, 11, 12-nya. Kita kan sudah bukan kelas 12 lagi. Gak ada yang mau jawab ini teh. Ayo. Mana ini yang kelas 11, 12-nya? Ayo. Lumayan lo dapat sesuatu dari kita. Dihitung aja gitu. Nashwa tuh, Nashwa. Iya, Nashwa tuh. Ayo Nashwa, silakan. Jawabannya apa? Himpunan Keluarga Pelajar Islam. Masya Allah. Gimana nih? Bener gak ya? Bener gak ya? 3, 2. Yeay, bener. Alhamdulillah. Barakallah. Next aja gitu ya ke soal selanjutnya. Sok Sarah baca ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Lanjutan ayat berikut adalah 2 ayat selanjutnya ya. Iya. Ya. Hitung dari 5. 5, 4, 3, 2. 1. Ih, kok sepi banget ini. Ayo atuh. Lanjut aja gitu ke Akbil S. Fakar. Solid mau jawab. Silakan, Solid. Pokoknya yang nulis nama Solid dipersilakan. Kalau tajwidnya kurang benar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah, ya kalau khairan talib. Dan benar jawabannya. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Jumat berkah ya. Ya, alhamdulillah Jumat berkah. Jangan lupa Jumat asar berdoa karena itu waktu yang diijabah. Lanjut soal selanjutnya. Ini ada soal tebak gambar. Ayo dong, ini ya anak-anak, teman-teman kelas 11, 12-nya jawab di kolom chat ya, jangan lupa jawab. Lumayan loh ini tuh, nanti dapat suatu hal yang, wow, Masya Allah. Takdung. Takdung. Siapa ini jadi Sarah yang dipilih? Aku takdung. Ya udah, silakan takdung dijawab. Siapa takdung?
Siapa nih Han yang jawab jadinya? Bebas, terserah Sarah. Ini. Aku teh, aku. Siapa Ya. aku teh? Ya, siapa? Ya, hilang. Ya, aku. Ya, hilang. Ya, tadi yang bilang aku, dipersilakan. Aku tarak takdung. Siapa sih jadi yang jawab ini, Sarah? Ya. Aku teh. Ya, sok silakan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi, Masya Allah. Ya, kalau khairon jawabannya, Fedri. Udah ya, 5 soal aja deh buat 5 orang. Iya. Udah habis soalnya. Udah kan 5. Oh iya gitu, aku bikin terasa banyak. Iya, kan bikinin 10, kita diskon jadi 5. Oh iya. Ya kan udah tengah bulan lah yang itu, jadi harus didiskon kan. Bener. Nantilah pertemuan berikutnya. Semoga lebih banyak lagi ya. Iya. Amin. Habis ini ngapain lagi, Sarah? Habis ini penutupan. Iya, mana sih ini teh? Semoga apa yang didapat hari ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Ya, terus buat teman-teman semua jangan lupa datang ke acara alumni berbagi online juga kayak gini. Insya Allah di Zoom juga tanggal 26 Juli 2020 hari Minggu ya, minggu depan. Jangan lupa datang ya di sini, nanti juga di acaranya bakal ramai juga, bakal sharing-sharing juga, dan bakal ada door prize juga. Pokoknya harus datang. Ajak juga teman-temannya buat datang. Ya. Ya. Bener banget. Nyesel deh kalau nggak datang. Iya. Nanti kalian juga di sini akan ada yang jadi MC, moderator, jurnalisnya. Pokoknya siap-siap aja ya. Dan ya terus jaga kesehatan juga teman-teman. Terus ngapain lagi ya? Iya. Udah ya? Mungkin segitu aja dari kita. Sebelumnya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan semoga apa yang didapat hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.